Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitur Arqam yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi ataupun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan warga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-ibu sekalian, yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah amalan penenang jiwa di usia yang senja. Senja apa usia senja? Ibarat matahari, maka senja itu sudah mendekati tenggelamnya matahari. Usia senja itu adalah usia-usia yang sudah cukup untuk menerima tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Umur senja itu, bagus sekalian, makanya diperhatikan, sebab kelihatannya ini sudah senja semua. Ya, di usia senja inilah yang harus kita perhatikan. Amalan-amalan apa yang sudah pantas untuk kita jadikan bekal pada kehidupan berikutnya. Bapak sekalian, nyuwun sewu nggih, iki baka suta omongan Surabaya kemawon. Urip iku ora cukup nang donya tok. Hidup itu berlanjut. Ya, hidup itu berlanjut. Begitu kita selesai kontrak hidup di dunia, maka arwah kita akan disimpan oleh Allah di alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Wong Jawa ngarani alam kubur. Alam kubur iku beda karo kuburan. Ya. Kalau kuburan itu menyimpan jasad, sementara alam kubur atau alam barzakh tempat menyimpan ruh atau nyawa yang tadinya berada di dalam tubuh kita, sekarang beralih ke alam namanya alam barzakh. Bapak sekalian, kata barzakh dalam Al-Quran tersebut hanya 2 kali. Ini dititeni nih ya. Kata-kata barzakh dalam Al-Quran hanya tersebut 2 kali dalam Al-Quran. Barzakh yang pertama digunakan oleh Allah untuk memberitahukan bahwa barzakh itu adalah pembatas. Pembatas apa? Pembatas air laut yang rasanya asin dan air laut yang rasanya tawar. Ada batasan, namanya barzakh. Yang pertama itu. Yang kedua,
Kata barzah digunakan oleh Al-Quran untuk pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu barzah namanya. Alam barzah itu bukan alam akhirat, sebab belum kiamat. Ya. Alam barzah bukan pula alam dunia, sebab orangnya sudah meninggalkan dunia. Itulah alam transisi, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu barzah. Wong Jawa ngarani alam kubur. Di alam kubur inilah nantinya ada siksa kubur sekaligus ada nikmat kubur. Wow, jenengan kita sedanten iki salat setelah fil alamina innaha hamidum majid, kan doa 4 permohonan. 2 permohonan untuk dilindungi oleh Allah dari azab, 2 permohonan lagi yaitu dijauhkan dari fitnah kehidupan dan fitnah dajjal. Kan setelah fil alamina innaha hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika minal fitnati mahya wal mamat. Ono sing Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Ya. Jadi ini merupakan apa? Merupakan hal yang memberikan informasi bahwa nanti di alam barzah ono siksa di alam barzah atau siksa kubur, juga ada nikmat kubur. Nah sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan, ini karena terbentur waktu ya, cepat. Perhatikan baik-baik. Sudah menjadi sunatullah. Sunatullah itu hukumnya Allah yang diletakkan di setiap makhluk hidup. Bahwa masa tua itu berbeda dengan masa muda atau remaja. Waktu enom opoe sing gak dipangan, kabeh dipangan, doyan kabeh. Bareng wis tuwa, wis mulai daging kambing wis gak wani. Ya, ati cerempelo jeroan wis ora wani. Mangan kacang-kacangan ora wani sebab wis tuwa. Masa tua identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi-fungsi organ tubuh yang menjadi indikator kuat tentang dekatnya ajal. Iku ora meden-medeni, iki ngono sunatullah. Ora ana wong urip terus-terusan abadi gak ana. Kabeh wong mati. Dan Allah memberikan sinyal. Ya, memberikan tanda-tanda hati-hati, tondo-tondone wis cukup akeh. Siji, nek wis rambute warnae putih, hati-hati, sampean wis tuwa. Nek untu wis ora pepek, hati-hati, iku ngono sinyal. Menawi jenengan bangun dari tidur awake pating cerkot, hati-hati. Iku ngono sinyal. Tanda-tanda bahwa kita semakin hari semakin dekat dengan ajal. Seneng ndak seneng, ajal itu menjemput kita. Ajal itu mendatangi kita, Pak, bukan kita mendatangi ajal. Kemanapun kita pergi, kemanapun dan dimanapun kita bersembunyi, ajal itu akan menjemput kita. Setiap orang pasti menginginkan masa depan yang lebih baik. Masa depan yang dibatasi dunia, masa depan di dunia kepingin apik. Apalagi masa depan nanti di akhirat, kepinginnya lebih baik. Mereka ingin mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam jiwanya. Makanya nanti hati-hati. Nek wis umur 20 tahun, iki ono sing umur 70 tahun. 80 Pak ya. Alhamdulillah.
Rasulullah itu menyebutkan umur umatku itu antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lebih dari itu. Jadi nek ana sing umur 72, 83, wah itu berarti termasuk yang sedikit tadi itu. Sebab Rasulullah bersabda dengan tegas, umatku nanti umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Rasul saja hanya 63 tahun. Pak Masrud pinten, Pak? Umurnya pinten? 65. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Hati-hati, iku sinyal iku ya, sinyal. Kabeh iku duwe sinyal dhewe-dhewe. Dan Allah menentukan sudah dari informasi Rasulullah bahwa umat Muhammad itu berkisar umurnya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Nanti akan kita bahas ya. Kita ndak usah takut mati. Ya, ndak usah takut mati. Sampeyan wedi mati karo wani mati, tetep ujung-ujungnya kabeh mati. Wedi yo mati tetep mati, sing wani mati ya tetep mati, padha matine, Pak. Jadi ora usah wedi-wedi. Ya, ora usah wedi-wedi sing berlebihan. Yang kita takutkan dan yang kita khawatirkan adalah tentang kehidupan setelah kematian. Kula ulangi malih, urip iku ora cukup nang donya tok. Urip iku berlanjut. Ya. Nah, orang Islam itu yang sangat ditakuti adalah kehidupan setelah kematian. Sebab disitulah nanti orang, setiap manusia diminta pertanggungjawaban. Kullun nafsim bima kasabat rohinah. Ya. Pak, tidak usah takut. Allah telah berfirman seperti ini. Ini firman janji, Pak. Janji ini Gusti Allah. Janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah akan senantiasa menepati janji-janjinya. Apa janji Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bu, Pak, yang saya tulis miring, yang saya cetak tebal, itu konotasi pembicaraan kita. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Artinya apa? Orang yang beriman, imannya membuahkan amal solih. Seluruh amalnya berdasarkan keyakinannya kepada Allah. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Sapa sing nglakoni keapian, njaga imane nang Gusti Allah, pasti akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Hatinya tenang, hatinya tentram. Dalam bahasa agama dinamakan sakinah, tenang hidupnya. Nanti bisa dianalogikan menggunakan kias, ya, kebalikan dengan itu. Mafhumu khalafahnya begitu nantinya. Sopo sing gak gelem beramal, sopo sing gak iman, nasib sial. Ya, itu mafhumu khalafahnya begitu. Pemahaman terbaliknya begitu, ya. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi poin kita adalah isi perbuatan kebaikan
isi hidup ini dengan keimanan kepada Allah. Yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas masalah 4 is. Eling. Istiqomah, isti'anah, istikharah, istighfar. Ojo lali rek. Lho ngene iki lho santri tua-tua ya. Pelajarane lali kabeh. Ya. Pak, maaf ya, pengajian ini urut Pak materinya, urut. Jadi ojo lali sing wingine ojo lali. Sebab iku ono gandengane. Sapa wong sing istiqomah dalam beriman, kokoh dalam beriman dan konsisten dalam beribadah, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini janji Allah. Ya. Kita lanjut. Sekarang sabda Rasulullah. Di dalam hadis sahih Muslim, al birru husnul khuluq. Hati-hati Pak ya. Al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyata'alli alaihin nas. Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Budi pekerti manusia itu dapat dilihat dari 2 hal. Pertama omongannya, kedua tindakannya. Pak nyun sewu nggih, nek ana wong ngomong jorok, nek ana wong ngomong elek, atine Pak jauh lebih jelek. Sebab ucapan itu terbatas, isi hati tidak terbatas. Sampai ana istilah ora iso diungkapno nggih kata-kata. Saking sulitnya untuk menyusun kata-kata. Dadi nek ana wong ngomong elek, atine Pak luwih elek meneh. Hati-hati. Jadi al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Omongannya baik, tindakannya baik. Sedangkan dosa kata Nabi, wal ismu, dan dosa itu adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Perbuatan dosa itu menjadikan hati kita sumpek. Orang tidak mungkin tenang hidupnya Pak, jika dia dibayang-bayangi oleh dosa. Dosa itu membekas. Ya. Dosa itu membekas Pak. Makanya hati-hati. Nah, engkau sendiri benci jika perbuatanmu diketahui orang lain. Karena apa? Membekas kejelekan itu. Tondo-tondo perbuatan itu dosa, sampeyan isin nek ditontok wong. Ya. Pak nyun sewu nggih, jenengan contoh ini ya. Bujuki. Mari ngono ketemon nek sampean bujuk. Sampean isin apa ora? Rasa malu itu akibat kita punya iman. Sebab bujuk itu dosa. Sampeyan kepengin wong gak ono sing ngeru tentang dosa itu. Sangat disayangkan sekarang ini banyak di antara kita pejabat-pejabat kita ora dep isin. Ya. Subhanallah biyen ya. Nek ono koruptor ketangkep tangan, diborgol, disoting, raine ditutupi, Pak. Sebab apa? Isin. Iku biyen. Ya, saya ora. Saya kita baguyu. Ya. Nah, hati-hati, Pak. Kerewange. Sebab apa? Berjamaah. Itu jaringan-jaringan kotor itu ya. Berikutnya Pak, ada satu yang agak panjang ini. Mintalah petunjuk dari jiwamu, takono nang atimu dewe-dewe. Wis ora usah takon dalil nang ustad, aja kathik takon dalil nang kiai, takono awakmu dewe-dewe. Tanyakan pada hatimu sendiri.
Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan jiwa, menenteramkan hati. Itu kebajikan. Sedangkan keburukan atau dosa adalah sesuatu yang meresahkan hati, menyesakkan dada, meskipun manusia membenarkan sampean. Pak kulo cerita riyen, ini fakta yang menjadi sejarah dunia. Saat terjadi perang dunia kedua, iku ono tentara Amerika yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Begitu bom itu jatuh, meledak dengan dahsyatnya, subhanallah, dia girang, tertawa terbahak-bahak di pesawat tempurnya itu. Dia kembali ke pangkalan militer, disambut oleh teman-temannya sebagai pahlawan. Pulang ke Amerika dielu-elukan sebagai pahlawan bangsa. Tapi jenengan kedah ingat, beberapa saat kemudian orang ini hidupnya tidak tenang, linglung. Sing jatuh ini bom, linglung, Pak. Kenapa? Dihantui dengan dosa-dosa akibat bom yang meledak itu. Begitu bom meledak, Pak, bayi-bayi ikut mati, ibu-ibu hamil ikut mati, orang-orang tua, orang-orang jompo, orang-orang perempuan yang tidak ngerti tentang urusan perang mati semua, dan itu ribuan. Sehingga Pak, nasib dari orang yang menjatuhkan bom itu, Pak, di ujung hayatnya beberapa saat setelah ngebom itu dia linglung, ya, seperti orang gila, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang terhina. Dosa itu membekas. Orang ngeroga wong urip tenang kalau dia masih punya dosa. Makanya berhati-hatilah, ya, jangan meninggalkan dosa-dosa yang menjadikan kita hidup penuh dengan keresahan, hidup yang penuh dengan penderitaan akibat dosa. Riyen Pak, kula eling ini tahun 70-an, ya, tahun 74, 75. Saya masih madrasah waktu itu. Ono film judulnya Dikejar Dosa. Pernah dengar? Iku biar tampil nang TVRI, gak ono film liya. Nek malam Minggu film Indonesia akeh wong nonton. Ono judul film Dikejar Dosa. Nyuwun sewu, kula sampai sawanen. Ngerti sawanen? Sawanen tuh ketok-ketoken girap-girap. Sebab film Dikejar Dosa itu salah satu film horor, ya, diweden-wedeni tentang urusan dosa. Nah, lalu sekalian, sekali lagi, umur kita yang singkat ini jangan sampai kita nodai dengan banyak-banyak berbuat dosa dan maksiat. Kita lanjutkan, Pak. Sekarang kita bahas tentang apa? Ketika kita memasuki umur 40 tahun, ya. Iki sing umur 40 tahun ono ya. Ora ono. Lansia kabeh. Umur 40 tahun ini ndak, Pak, ini perlu juga. Mungkin kita nuturi anak, nuturi bojo, nuturi ponakan kan bisa saja, ya. Umur 40 tahun adalah umur yang istimewa. Jika tidak istimewa, tidak mungkin Allah menyebut secara khusus dalam firman-Nya. Dalam Al-Quran, Pak, tidak ada kata-kata sia-sia. Dalam Al-Quran tidak ada kata-kata tanpa makna. Al-Quran menyebut umur dengan jelas, bilangan 40 tahun. Pak, Nabi Muhammad bin Abdullah diangkat jadi Nabi 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul 41 tahun. Bung Karno jadi Presiden Indonesia 42 tahun. Gibran umur piro? Hah? Gibran umur piro?
36. Umur yang masih mentah. Siapa sih ngomong? Firman Gusti Allah. Umur di bawah 40 iku umur sing sek mentah. Monggo pelem ngono iku sek bajangan jero wong Lamongan. Sek pencit, isek kecut. Ijek durung iso dirasane. Nah, kemampu berarti ya. Nah, Bapak sekalian, coba ada ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf. Nah, ini main-main nih. Ono dalil. Hatta idza balagha asyuddahu wa balaghal arba'ina sanah. Lah ini Pak, arba'ina sanah. Sekali lagi tidak ada kata-kata percuma dalam Al-Qur'an. Dan Allah menegaskan arba'ina sanah, 40 tahun. Wong saiki ngarani 40 tahun itu golden age, masa-masa keemasan, ya, golden age. Sekali lagi Pak, yang saya cetak miring dan tebal, ini konotasi pembicaraan kita, ya. Jadi apabila kita sudah 40 tahun umurnya, hendaklah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat. Umumnya kalau masih umur 40 tahun itu ijek duwe wong tua umumnya, ya. Sebab mungkin orang antara kita dengan orang tua kita selisihnya mungkin 25 tahun, mungkin 20 tahun bahkan mungkin ada, ya. Banyak-banyaklah mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itu artinya menggunakan kenikmatan dari Allah untuk modal ibadah. Itulah wujud syukur. Maka sampai ono istilah sujud syukur, ya. Jadi kalau kita merawat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, itu wujud syukur. Wujud syukur yang utama adalah menjadikan nikmat dari Allah sebagai modal untuk beribadah. Sampai menjaga kesehatan Pak, itu wujud dari rasa syukur kita. Dijogo kesehatannya, olahraga. Nah, wis tua-tua ngene iki aja main futsal. Umur 70 tahun main futsal, mari kecekluk. Protol, mana PDM olahraga futsal. Lihat apa? Mung tarjih kongkon futsal bal-balan. Aku gak teko, ya. Timbangan itu futsal rong jam apa sak jam rong jam, nang rumah sakit sak wulan. Wis, gak usah ya. Jadi olahraga sekedar jalan-jalan. Oh, jadi melayu-melayu Pak. Engsele iki serada sowak. Nah, sampai umur 70 tahun main voli, anjlok-anjlok, pencolot-pencolot, pokak ini. Ya, jalan kaki, renang, pokoknya gerak. Untuk merawat kesehatan, menjaga stamina, itu wujud syukur. Kudu pinter-pinter mensyukuri nikmat. Umur 40 tahun hendaklah berbuat amal kebaikan. Ya, itu. Umur 40 tahun hendaknya kita itu bisa memberikan, mentransformasikan bakat ilmunya kepada anak cucunya, ya. Umur 40 tahun itu harapan sudah punya anak, itu ya. Nah, umur 40 tahun juga harus pandai-pandai untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Itu Pak, rangkaian doa. Allahumma rabbi aujidni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu alaik wa inni minal muslimin. Ya, wis saiki umur 60 tahun, ya. Iki akeh sing sudah tahun iki. Ya. Njur jauh kula durung sudah tahun. Ijek 59. Oh ya, kurang setahun.
Apa yang kita lakukan pada saat umur 60 tahun? Pak, ini sabda Rasul yang saya sampaikan tadi ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum may yujuzu dzalik. Coba hadis ini Pak, sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Umur umatku itu antara 60 tahun hingga 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi dari itu. Maka bersyukurlah kalau jenengan itu punya umur 70 tahun ke atas. Itu artinya jenengan dapat bonus. Kudu pinter-pinter mensyukuri nikmat, kudu pinter-pinter ngisi umur dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal hidup selanjutnya. Sebab urip iku gak cukup nang donya tok, berlanjut. Ya. Ini dalilnya, Pak. Jadi antara umur 60 sampai 70 tahun. Nek awak dhewe gawe ukuran Nabi Muhammad umur swidak 3 tahun. Nek sampean saiki umur swidak 2, hati-hati Pak, karek setahun kontrak sampean. Lho Pak, aku wis swidak 3 Pak. Jumat Legi. Wayahe sampean. Ya. Sekarang Allah berfirman. Nah, ini ya. Dalam Al-Qur'an suratnya surat Fatir ayat 37. Begini, Pak. Orang-orang yang hidup dengan istiqomah, keimanannya istiqomah, amalannya juga istiqomah, begitu meninggal dunia, arwahnya disimpan di alam barzah. Jasadnya disimpan di kuburan. Sing asale tanah balik dadi tanah, sing asale banyu balik dadi banyu, sing asale hawa balik dadi hawa. Iku kuburan, tempat menyimpan jasad. Ruh orang itu akan disimpan di alam namanya barzah. Semuanya Pak, baik yang mukmin maupun yang kafir, semua kumpul di alam barzah. Informasi dari hadis dapat kita ambil pelajaran. Setiap pagi dan setiap sore, semua arwah itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat memberitahukan pada arwah-arwah itu, iku lho menenggonmu nek wis kiamat teko. Orang yang istiqomah dalam beriman dan beramal soleh berharap kepada Allah, ya Allah percepatlah datangnya kiamat agar aku bisa segera menuju surga Jannatun Naim. Diketokno Pak, surga. Sama dengan yang kafir, yang dolim, pendosa-pendosa besar, sebelum taubat maut telah menjemput. Mereka pun diberitahukan, iku loh nggonmu meneh nek wis kiamat teko. Ditunjukkan kobaran-kobaran api neraka jahanam. Mereka kemudian berteriak, ini Pak, teriakannya. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari sini. Kembalikan aku hidup ke dunia walaupun 1 hari. Akan kujadikan 1 hari itu untuk beramal kebaikan. Dalam ayat yang lain menyebutkan, akan kugunakan 1 hari itu untuk banyak-banyak bersedekah. Ya. Akan kami kerjakan amal kebaikan. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan waktu saya hidup di dunia dulu. Berteriak-teriak seperti itu, mohon dikembalikan ke dunia. Tapi ngono ku ora iso. Balik nang donya wis ora iso, wis tertutup, sudah terdinding di alam barzah. Itu hanya keinginan-keinginan belaka, enggak kira dituruti. Ya. Dan Allah menjelaskan kembali. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu pada masa yang cukup untuk berpikir? Maksudnya 60 tahun. Ya cukup untuk berpikir.
Dari umur 60 tahun itu kita sudah banyak menerima informasi-informasi. Sekian ribu nabi diutus oleh Allah. Sekian banyak rasul-rasul yang telah diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Memberikan peringatan. Apa gak krungu peringatan itu? Nah, gitu ya. Ini pertanyaan, Pak. Dalam ilmu tafsir disebut istifham inkari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebab mereka sudah jelas. Banyak, Pak, istifham inkari dalam Al-Quran itu. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban itu banyak. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itu pertanyaan, Pak. Tapi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebab semua orang sudah paham. Maka rasakan azab kami. Ini firman Allah. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Wong zalim itu orang ngira ana sing nulung. Ya. Makanya berhati-hatilah. Jangan sampai kita sudah umur 60 tahun ini melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Muslim yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk beramal guna kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Kabeh ngikuti nafsu. Ya. Tidak kemudian orang itu mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Pak, maaf ya, Bu, niki dititeni. Niki sing ringan-ringan mawon. Semua orang Islam itu harus mencari bagaimana aktivitas kita itu bernilai ibadah. Kalau ambil contoh mawon, setunggal contoh. Wong turu. Pak, tidur itu hukumnya mubah. Jatuhnya tidur itu hukumnya jaiz. Cara Surabaya lumrah. Wong urip turu iku lumrah. Gak ono wong urip iku melek terus. Mesti ono turu. Nah, turu iku tidur itu lumrah, jaiz, hukumnya mubah. Tapi orang Islam yang cerdas, dia akan menggunakan tidur sebagai sarana untuk mendapatkan pahala. Maka nanti ya nih arepe turu jenengan ajenge sare wudu dhisik kaya wudune salat. Ya. Nanti kalau sudah wudu seperti wudunya salat, jenengan masuk ke kamar, banyak-banyaklah beristighfar. Siapa tahu itu istighfar terakhir untuk kita. Sebab begitu kita tidur, tidak ada yang bisa menjamin besok pagi kita bisa bangun. Saman eling riwayati Marisa Haq. Kenal sampean? Cuman kenal nang di sampean itu. Cuman tahu. Orangnya cantik, cerdas, sehat. Begitu tidur gak bangun-bangun, mati, Pak. Ayo opo Ikang Fauzi nangis geru-geru. Gak nyangka nek bojone sehat iso mati dadak kaya ngono. Memasuki dunia malam, hakikatnya kita memasuki dunia kematian. Berkali-kali saya sampaikan, Pak. Lihat doa pada saat kita tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dengan namamu pula ya Allah aku mati. Mentidur. Pada saat kita bangun kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Dadi wong turu dianggap koyok wong mati. Ya. Kalau nanti kita tidur kemudian terjaga karena suara gonggongan anjing, apa yang kita harus ucapkan? Nabi mengajarkan
Bagaimana kalau kita bangun dari tidur akibat dari suara kokokan ayam? Nabi pun menjelaskan apa yang harus kita ucapkan. Jika kita terbangun gara-gara mimpi jelek, apa yang harus kita ucapkan? Semuanya diajarkan Nabi. Kalau itu yang kemudian jangan amalkan, maka tidur yang tadinya mubah, tidur yang tadinya jaiz, kita bisa menghidupkan sunnah dan mendapatkan pahala dari proses tidur tadi. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah, berorientasi negeri akhirat. Iku wong cerdas. Nah, nek wong bodoh gak, wis pokoke mambu batar resek wis lap ilang ya. Dikir dulu ya dan seterusnya. Jangan tidur malam sebelum sholat isya. Dititeni nggih. Ojo sampai turu sak durunge sholat isya. Sebab nanti kalau jenengan tidur sebelum sholat isya, saya pastikan Pak, jenengan nanti tidurnya nggak bisa nyenyak. Mesti ngelilir, iya turu sholat isya. Layar-layar eling turu sholat isya. Gak iso srek turune. Sebab sampai di tanggungan sholat isya. Makanya saya sarankan jangan tidur sebelum sholat isya. Sholat isya dhisik ya, bareng ngono kayak turu. Jangan ngikuti nafsu ya. Lanjut Pak ya, dilompati. Sekarang amalan soleh. Nah ini yang penting Pak, amalan-amalan soleh di usia senja. Nomor 1 Pak, introspeksi, muhasabah. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang unik. Satu ayat memerintahkan takwa hingga 2 kali. Kula ulangi malih, perintah takwa 2 kali dalam 1 ayat. Hanya ada 2 ayat yang begitu itu. Ini ayatnya ya. Perhatikan Pak, Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Kemudian ada gini, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Perintah bertakwa hingga 2 kali dalam 1 ayat. 2 perintah takwa itu mengapit kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri manusia itu memperhatikan amalan apa yang sudah pantas digunakan sebagai bekal mati hidup di akhirat. Bu, Pak, nyuwun sewu nggih, menawi jenengan gak ada rezeki ya, jenengan infak, jenengan sedekah. Infaklah, sedekahlah yang nantinya dengan infak sedekah itu pahala terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wong bangun masjid, ojo nyumbang sajadah. Sajadah kuat pirang tahun. Sumbanglah masjid yang dibangun itu dengan bahan-bahan yang tahan lama. Tukokno wesi cor kanggo tiang. Selama tiang ini berdiri, selama masjid ini digunakan sholat sujud kepada Allah, selama itu pula pahala tetap mengalir terus. Walaupun mungkin jasad kita sudah hilang dimakan jasad renik, tapi masjid yang kita bangun, yang kita sumbang wesi core itu mau isek digunakan sholat oleh orang. Mendekati Ramadan seperti ini Pak, Ramadan itu nanti 28 Februari ya. Sekarang kan sudah November, Desember, Januari, Februari. Februari tanggal 28 iku traweh pertama ya. Jenengan Pak siap-siap apa? Sumbangan masjid kanggo apa? Kanggo tuku mushaf. Pada saat Ramadan mushaf yang jenengan berikan tadi dibaca orang. Selama mushaf ini dibaca oleh orang,
selama itu pula pahala mengalir pada jenengan. Dan tidak main-main Pak, per huruf dihitung oleh Allah, bukan per ayat, bukan per surat, per huruf. Nah, selama Quran dibaca orang, selama Quran dipelajari orang, jenengan mendapatkan pahala terus menerus walaupun sudah meninggal dunia. Itu cara muhasabah Pak ya. Berikutnya Pak, nek wis umur 20 tahun lebih memperhatikan amalan yang bersifat wajib, yang bersifat per kapita. Maksudnya apa? Maksudnya ngeten Pak, kalau kita ini sudah umur 60 tahun, amalan-amalan wajib yang fardu ain jangan ditinggal. Sebab amalan iku ora iso diwakilno. Ojo sampai wis umur 20 tahun sholat 5 waktu bolong-bolong. Ojo Pak ya, sholat itu kewajiban per individu, ora kena diwakilno. Wis umur 20 tahun ojo sampai ninggalno sholat. Kita percepat. Nek wis umur 20 tahun jauhi larangan-larangan syariat. Ojo sampai umur 20 tahun ijek mangan barang haram, dijogo. Ojo sampai mangan barang haram. Nek wis umur 20 tahun ojo sampai terjadi perzinaan. Umur 20 tahun ojo ate main-main selingkuhan. Pak nyuwun sewu nggih, wong lanang karo wong wadon niku siji. Ya, kemampuannya beda. Nek wong lanang itu terus Pak, grafiknya naik terus. Selama makanan yang bergizi yang jenengan makan, selama itu pula hormon jenengan bekerja menghasilkan sel sperma. Ikut terus, makanya grafiknya naik. Tapi nek wong wedok ora, walaupun makanan yang bergizi yang ia makan, hormonnya sudah berhenti bekerja, tidak lagi menghasilkan sel telur. Makanya wong wedok wis tuwa ngalami apa? Menopause, ora menstruasi meneh, sebab hormonnya wis gak kerja. Maka grafiknya seperti parabola, naik puncak turun. Nah itu ya, jadi parabola. Nek lanang ora naik terus sampai kono. Makane ono istilah tua-tua keladi. Semakin tua semakin sampel ya. Makane iki ngaji di Surabaya ngene iki Pak. Makane jangan suka bermain perzinahan. Jauhi perzinahan ya. Nek wis umur 20 tahun nyun sewu, jauhi prasangka buruk. Ya. Ojo curiga mbek wong. Ojo Pak. Nek wis umur 20 tahun ojo saling jotaan. Mbah wis tuwa, ojo jotaan karo tangga. Ya. Nek wis umur 20 tahun ojo saling menjelek-jelekan orang. Jangan saling tipu dalam jual beli. Nyun sewu Pak. Subhanallah sakniki wong dodol karo wong tuku padha gak patek tepake. Sampean tuku buku, sampean tuku rambutan, engko ditimbang nganggo timbel, sampean tingali timbel, bokonge timbel iku bolong. Pedagang yang kurang ajar, bolongi Pak, dibor meneh, digedeni bolongi. Timbele gedene cancet, tapi abote berkurang. Sak kilo itu gak sak kilo Pak, kurang sekian gram. Genimbang gula, genimbang duku, genimbang rambutan.
Ya nek tuku 1 kilo, nek tuku 10 kilo tambah akeh kurangi. Iku sing dodol kurang ajar, sing tuku gak kalah kurang ajare. Ngicipi ae Pak sing akeh. Jadi tuku duku tuku duku 1 kilo ngicipine 2 kilo. Ngicipi ae sing akeh. Lho kan. Akhirnya sing dodol kurang ajar, sing tuku luwih kurang ajar maneh. Hati-hati Pak. Nek wis umur 60 tahun, ojo saling menipu dalam jual beli. Ya. Jangan saling dengki. Jangan saling memusuhi. Iku Sahih Bukhari Pak. Lanjut Pak. Nek wis umur 60 tahun, laksanakan amalan-amalan yang sudah banyak ditinggal oleh orang. Nyun sewu Pak nggih. Saiki dina apa? Saiki wis dina Senin. Ya, saiki dina Senin. Ana adzan maghrib mau ganti dinane iki pisan, ya. Lah sampean gawe Januari, Februari, Maret iku apa? Nek gawe kalender Hijriah, adzan maghrib itu pertanda pergantian hari. Dari saiki dina Senin. Ya. Nah, Rasulullah itu Pak menawi dinten Senin poso. Wes, saiki nek semisal jenengan poso kabotan, nek dina Sabtu, nek dina Kamis sore utawi dinten Jumat enjing, Rasulullah senantiasa mengerat kukunya. Diketoki kukune. Iku sunah. Aja sampai ana jamaah masjid Baitul Arqam kukune ireng-ireng. Aja sampai Pak. Pokoknya setiap hari Kamis sore atau hari Jumat pagi diketoki kukune. Biyen Pak kula niki nyuwun sewu, sekolahe ten Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah MIM. Iku setiap hari Sabtu periksaan kuku. Kukune diseret jari-jari diseret nggone bangku. Turune muter, nggawa apa menjalin. Kate ana kuku sing ireng, coba blek ngene, Pak. Sampai ana nyanyiane. Ya. Ini hari-harinya Sabtu. Hari untuk periksaan kuku. Kuku panjang tidak setuju, nanti dapat marah dari guru. Sampai saya keluar hafal. Itu sudah 50 lebih tahun yang lalu. Lagu itu Pak, terekam dalam pikiran. Dibiasakan Pak, itu sunnah Rasulullah mengerat kuku di hari Kamis sore atau Jumat pagi. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah pada saat kita usia senja. Ya, lanjut Pak. Memperbanyak doa zikir ya. Setiap saat akeh-akeh sing donga. Allah sudah berjanji semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan ku ijabahi doamu. Cuman kadang-kadang awak dhewe iku gak sabar. Karepe ndonga saiki sesuk wis keturutan. Karepe lak ngono ah. Saiki ndonga sesuk-esuk wis keturutan. Itu jenenge memperkosa Tuhan itu. Ya. Semua akan diterima oleh Allah doa-doanya. Tapi itu janji Allah. Sampai ono maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya merajai, menguasai hari pembalasan. Semua doa-doa yang belum dibalas oleh Allah di hari kiamat akan dibalas oleh Allah. Maliki yaumiddin. Dialah yang merajai hari pembalasan. Termasuk amalan jenengan juga akan dibalas. Sing apik ya dibalas apik, sing elek dibalas elek. Doa-doa kita yang belum terkabul dituruti bi Gusti Allah. Nah, ya, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Memperbanyak sholawat atas Nabi, ya, dan istiqomah membaca Quran, memahami Al-Quran. Sing istiqomah ngrungokno Al-Quran. Saiki akeh HP di program Al-Quran, ya,
pakai jet set ngrungokno Quran diwaca. Sing ngrungokno karo sing maca entuk pahala. Umur 60 tahun iku aja ndangdut koplo wae. Sing dirungokno ya. Nah, sing dirungokno Quran, ayat-ayat suci ya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Saya akan cukup yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah suatu saat kita bertemu kembali. Ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.